detail perhitungannya kita lihat di Excel aja ya. Ini kita sementara untuk materinya dulu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar terkait forecasting ya. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin teman-teman itu kan sudah berkutat dengan data-data di masa yang akan lampau, di masa yang telah terjadi sebelumnya, di masa lampau gitu ya. Di ALK ini kita menganalisis kinerja di masa lalu dari sebuah perusahaan gitu ya, untuk nantinya dijadikan sebagai basis memforecast angka-angka tersebut ke dalam jangka waktu tertentu selama periode analisis. Nanti biasanya analisis itu ada yang forecasting dalam 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Tapi nanti untuk keperluan di analisis laporan keuangan kita gunakan dulu 5 tahun ya, untuk kemudahan dan sisi praktikalnya. Oke, nah ini terkait perspektif analisis. Apa saja yang diperlukan untuk melakukan perspektif analisis adalah dasarnya yang teman-teman lakukan di sebelum UTS ya. Jadi kegiatan perspektif analisis ini tidak bisa kita lakukan kalau misalkan kita belum melakukan analisis bisnis, belum melakukan analisis akuntansi, menghilangkan distorsi-distorsinya gitu ya. Karena ketika kita bicara forecasting, perkiraan dia harus berdasarkan dasar data yang baik. Kalau misalkan dasar datanya tidak baik, nanti hasil forecasting kalian juga akan menjadi kurang andal ya. Nah, di sini jadi startnya adalah apa yang kita tahu nih tentang bisnis dari perusahaan yang kita analisis gitu ya. Baru nanti kita pelajari teknik untuk melakukan forecasting-nya. Nah, yang sudah kita lakukan ya, teman-teman kemarin sudah melakukan di sini ya, business environment and strategy analysis, lalu accounting analysis. Nanti hasilnya adalah laporan keuangan yang sudah kalian recasting gitu ya. Nah, nanti itu menjadi dasar kita melakukan prospective analysis. Nah, di sini selama ini informasi yang kita analisis dari step-step sebelumnya itu kan bentuknya historical gitu ya, data-data lampau gitu ya, past performance, kinerja. Kalau kita bicara laporan keuangan kan dia memotret hal-hal yang telah terjadi gitu ya. Jarang sekali kalaupun tingkatannya tidak probable, biasanya di laporan keuangan itu tidak disebutkan gitu ya. Jadi memang bentuknya itu sesuatu yang data-data yang pasti akan terjadi. Nah, di sini manajemen consulting, equity analysis, and valuation are forward looking. Jadi kita menilai sebuah perusahaan itu harus bisa mengestimasi kondisi dan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Nggak cukup dengan past performance saja gitu ya, bisa jadi kita combine untuk menentukan nilai dari perusahaan itu atau valuasi dari perusahaan itu adalah dengan forward looking-nya juga. Jadi di sini kita harus memperhatikan kira-kira apakah rencana-rencana dari perusahaan tersebut yang akan dilakukan gitu ya, potensi-potensi yang akan dilakukan perusahaan tersebut, dan kira-kira kinerja yang di masa yang akan datang itu seperti bagaimana. Nah, di sini prospective analysis terdiri dari 2 step, 2 langkah, forecasting dan valuation. Nah, untuk yang forecasting ini kita pelajari hari ini, valuation kita bagi menjadi 2 pertemuan ya. Jadi nanti untuk pertemuan ketiga dan pertemuan keempat kita fokus di valuation ya. All forecast start with what we know so far about the business ya. Jadi kalau kita mau forecasting tentu saja kita harus tahu dulu nih basis dari sesuatu yang akan kita proyeksikan ya. Kalau hanya sekedar angka-angka di laporan keuangan aja gitu ya, tanpa kalian memahami bisnisnya gitu ya, tanpa kalian mengetahui gitu ya sebetulnya potensi-potensi yang ada di perusahaan itu seperti apa, nanti takutnya jadi nggak valid ya, karena kan kalau angka-angka di laporan keuangan saja itu dia hanya menggambarkan
fakta yang terjadi gitu ya. Tetapi dinamikanya, nuansanya, nah itu kurang lengkap tuh ya. Jadi sehingga kita harus memahami bisnisnya itu sendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian forecasting nih ya, salah titik aja, misalkan contohnya di perusahaan-perusahaan apa ya dulu ini yang ekstrim aja ya, misalkan ketika perubahan perusahaan kamera yang menggunakan film gitu ya, ketika adanya produk digital kamera. Nah, mungkin perubahannya misalkan kita katakan lah ya, misalkan sekitaran tahun 2008 misalkan ya. Nah, kalau kalian memotret kinerja di sebelum 2008 ya. Nah, kalian kan bisa mendapatkan hasilnya tuh bagus karena memang bisnisnya sampai 2008 itu bagus. Tetapi ternyata di 2009 dia langsung drop karena ada inovasi baru tadi yang digital kamera tadi contohnya ya. Nah, jadi ketika kita hanya berbasiskan dengan data laporan keuangan saja itu nggak cukup. Tapi kalau kita sudah memahami bisnisnya bahwa ada potensi-potensi teknologi pengganti misalkan ya, nah nanti teman-teman bisa memperbaiki. Jadi walaupun misalkan nilai rata-rata sales itu bagus gitu ya, tapi dipahami gitu, ini nuansanya apa sih gitu, apakah memang data penjualan yang tinggi ini akan tetap gitu ya, merupakan pendapatan yang akan recurrence, atau ini memang sesuatu yang terjadi satu kali gitu ya, hanya dalam kondisi tertentu. Nah, contohnya misalkan untuk perusahaan-perusahaan farmasi gitu ya atau vaksin. Nah, ketika pandemi ini kan pasti salesnya agak lebih bagus, sangat bagus ya. Nah, kalau misalkan kalian mau motret itu harus memahami nih kenaikan salesnya itu terjadi karena apa? Apakah di tingkatan sales tersebut gitu ya perusahaan memang dalam kondisi yang terjadi maksudnya itu adalah normal performance-nya dia, atau ini merupakan outlier-nya performance-nya dia. Nah, itu kan jadi beda ya. Nah, itu nuansa-nuansa tersebut harus kalian pahami tentunya setelah melakukan analisis bisnisnya terlebih dahulu. Oke, nah ini yang accounting analysis juga kalian melakukan undo distortion. Jadi kalau misalkan ada distorsi ya diperbaiki sesuai dengan angka yang mendekati realita ekonomi. Oke, financial analysis. Nah, ini ya yang penting. Jadi kita lihat angka-angka basis forecasting kita itu apakah sustain atau tidak. Apakah dia berasal dari kejadian yang one hit atau memang dia bentuknya sustain. Nah, itu harus dipahami ya. Kalau dia cuma outlier, kejadiannya misalkan dia tiba-tiba naik karena salesnya naik itu karena misalkan ada kenaikan harga komoditas gitu ya. Nah, itu kan nggak sustain bentuknya ya, fluktuatif. Nah, itu harus kita pahami juga. Best approach is comprehensive forecast, credit earning forecast. Nah, jadi nanti kita akan meng-forecasting itu tidak hanya cash flow-nya tapi balance sheet-nya juga, ya. Nah, di sini nanti kalian perhatikan ketika kita mengestimate ya working capital, kita menggunakan basis asumsi sales. Jadi teknik forecasting ini sebetulnya teman-teman matematis banget gitu ya, teman-teman pasti bisa. Cuman karena dia stepnya bahkan banyak gitu ya, bahkan sampai 11, jadi nanti kalian harus agak hati-hati gitu ya untuk memastikan bahwa perhitungan kalian itu sudah benar. Nah, ini ya 11 langkah-langkah yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama yang akan kita forecasting adalah sales ya. Nah, jadi kita forecasting dulu sales dari perusahaan yang sedang kita analisis. Basisnya apa? Basisnya tentu saja data-data dari laporan keuangan gitu ya, bisa kalian lihat trennya gitu ya. Atau juga dibantu dengan analisis bisnisnya gitu ya. Nah, untuk memahami apakah level dari sales yang ditampilkan di laporan keuangan itu memang permanen income-nya atau bukan.
Nah, itu yang penting ya. Nah, kalau misalkan memang permanent income-nya ya sudah, tinggal kalian rata-ratakan gitu ya, pakai tren sudah cukup. Tapi kalau misalkan sales tersebut kalian yakini bahwa ada di antaranya bukan bagian dari permanent income-nya, nah nanti berarti harus disesuaikan. Nah, kalaupun misalkan ya kalian meyakini bahwa permanent income sales dari data laporan keuangan itu merupakan permanent income, nah tapi kalian melihat bahwa untuk perusahaan tertentu itu ya proyeksinya di tahun-tahun mendatang misalkan lebih baik atau lebih buruk, nah itu juga bisa mempengaruhi nilai forecasting sales yang kalian pakai. Jadi tidak matok gitu ya kalau misalkan sales growth-nya adalah 5% gitu ya, jadi nanti kalian pasti gunakan 5%, tidak. Jadi nanti akan ada penyesuaian dengan asumsi-asumsi ya yang kalian gunakan. Nah, setelah itu kita akan memforecasting ini ya, working capital kita ya. Nah, lalu kita melakukan revise kalau misalkan ada. Nanti kita lalu memforecasting profit margin ya. Nah, atau mungkin nanti ini sekalian aja ya kita lihat Excel-nya ya. Nah, sini saya masuk ke sales dulu ya. Sini forecasting sales, nah next year sales itu biasanya kalau kita ingin tahu berapa sih pendapatan tahun depan gitu ya kita proyeksikan. Nah teman-teman dicari kira-kira rata-rata pertumbuhan salesnya berapa dikalikan dengan sales tahun lalu kan gitu ya. Nah terkait dengan sales growth rate ya ada sebuah pertanyaannya nih ya. Nah, di sini kita lihat ini ya. Nah, jadi ada sebuah penelitian nih ya di buku Subramanian kalau nggak salah, nanti kalian bisa baca. Nah, ini adalah behavior dari sales growth perusahaan di Eropa ya dari tahun 92 hingga 2008. Nah, ternyata kalau kalian perhatikan perilakunya ya, sales growth perusahaan itu nanti dia akan lama-lama bergerak ke tengah, nih ya. Jadi nanti dia akan lama-lama itu akan berada di tingkatan growth yang sama. Ya, kenapa coba? Ada yang bisa jelasin nggak logikanya? Kenapa sih kok bisa ada behavior seperti ini? Boleh Bu izin? Silakan, silakan. Mungkin gara-gara semakin lama itu semakin turun itu karena kondisi industri dan kompetisi di pasar akan selalu menyesuaikan gitu Bu. Jadi kayak adjustment gitu. Betul ya. Nah, salah satunya itu. Jadi ginilah logikanya. Kalau misalkan ada perusahaan itu dia punya sales growth-nya 70% nih, kalian bayangkan ya, sales growth-nya 70% nih. Apa nih kira-kira ya? Nah, kalau misalkan ada sales growth tinggi seperti ini tadi ya, betul Mbak Fadila, ada mekanisme pasar. Kalau ada sales growth tinggi, kira-kira nanti pasar responnya apa? Para pelaku di industri itu responnya apa? Misalkan nih tiba-tiba ada industri yang booming 70% nih sales growth-nya, kira-kira kalau kalian jadi pengusaha nih, apa nih akan men-trigger kalian untuk melakukan apa? Ikutin tren itu, Bu. Ikut ya. Nah, biasanya nanti yang main juga makin banyak. Nah, bisa jadi sales growth-nya dia yang tadinya tinggi akan tergerus karena mungkin market size-nya turun gitu ya. Jadi tadi ada proses stabilisasi dari pasar. Tentunya kalau misalkan di sini buruk nih ya, di bawah 0, dia akan belajar perusahaan tersebut ya. Jadi biasanya nanti dia akan coba memperbaiki, jadi akhirnya dia akan naik gitu ya. Nah, jadi akhirnya kalau misalkan secara konsisten gitu ya, sales growth itu rata-rata akan bergerak di satu titik yang sama.
gitu ya. Nah, ketika kita mengestimasi forecasting sales growth, ya sebetulnya ya di buku dikatakan bahwa teman-teman itu harus mengestimasi hingga growth-nya itu menuju perpetuity, gitu ya. Nah, tapi kan itu kita tiap kondisi perusahaan bisa beda-beda ya, bisa dalam jangka waktu pendek dia menjadi, masih ingat perpetuity ya, jadi nanti tingkatannya akan sama terus konstan sampai akhir. Nah, dia berasal dari sini juga. Jadi memang nanti dia ada kemungkinan untuk berada stay di titik growth yang sama gitu ya. Nah, di sini ternyata butuh jangka waktu antara 3 sampai 10 tahun. Nah, tapi nanti untuk keperluan ALK ini sisi kepraktisannya teman-teman saya batasi di 5 tahun aja dulu ya. Tapi nanti kalau misalkan untuk pengetahuan kalian gitu ya, nanti ketika mau forecasting ya diharapkan adalah ketika sampai titiknya itu sudah titik, apalagi ketika kita memvaluasi ya, kita memvaluasi nanti kita itu mengambil nilai adalah ketika titiknya itu sudah atau cash flow-nya itu sudah mencapai perpetuity. Nah, di sini the approach should be tailored to the context and should reflect the factors considered in the prior step pada analysis. Nah, di sini consider katanya ya. Pertama tentu saja nanti ketika memproyeksi sales yang teman-teman perhatikan adalah sales tahun-tahun sebelumnya. Tapi ya selain itu kalian juga harus memperhatikan hal-hal lain. Contohnya di sini seperti comparable store growth. Jadi kita lihat komparasinya, customer acceptance of new product lines. Nah, ini yang saya cerita tadi ya. Jadi kalau misalkan ya memang gitu ya, kalau kita lihat nilai sales dari tahun ke tahun bagus gitu, tapi ternyata ada produk baru nih, apakah dia sudah catch up atau enggak? Atau jangan-jangan dengan adanya produk baru tersebut mengakibatkan kanibal terhadap produk dia yang lain, bisa jadi kan ya, misalkan. Nah, itu juga harus kita analisis. Marketing plans, changes in pricing strategi, tahu-tahu kemarin yang mau naik harga apa sih, iPhone ya, tiba-tiba naik harga ya. Ya itulah ya pricing strategis. Jadi dilihat kalau misalkan tiba-tiba ada kenaikan harga, kira-kira akan pengaruh nggak ke tingkat salesnya dia. Mungkin memang dari segi harganya naik, tapi bisa jadi permintaannya menurun gitu ya. Tapi bisa jadi juga misalkan pricingnya naik, tapi dia bisa mempertahankan demand dari masyarakatnya. Itu kan juga bagus. Competitors, misalkan kalau yang seperti marketplace itu kan dia kompetitorsnya sangat-sangat ketat ya. Nah, kalian juga harus mempelajari gitu ya, bagaimana marketing dari competitors gitu ya. Apakah si perusahaan yang kita analisis ini bisa compete atau salesnya terpengaruh atau tidak gitu ya dengan perilaku dari kompetitornya. Oke, ini keadaan ekonomi, misalkan tiba-tiba ada financial distress, nah itu juga kan pasti pengaruh ya, resesi dan lain sebagainya. Size of target market, nah di sini market penetration dan lain sebagainya. Oke, kita sekarang langsung masuk ke perhitungannya aja ya, biar nggak dua kali lihat. Oh, sampai situ ada yang mau bertanya dulu? Teman-teman ada yang mau tanya dulu mungkin? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh, silakan Mbak Elsa. Yang tadi Bu jelaskan itu yang perusahaan lain akan mengikuti tren itu berarti dia itu di kondisinya pasar persaingan sempurna ya, Bu? Terus kalau misalkan kondisinya monopoli, pasar monopoli itu gimana, Bu? Berarti itu nggak berlaku ya, Bu? Ya, betul. Kalau yang mungkin kalau ini kan juga yang dia teliti adalah ini ya, apa namanya, perusahaan-perusahaan biasa gitu, swasta ya. Kalau misalkan yang monopoli sempurna kan biasanya
perusahaan-perusahaan negara ya. Tapi kalau perusahaan industri swasta itu biasanya sih nggak bisa dia monopoli sempurna ya. Jadi ternyata sampai beberapa waktu tuh nanti akan ada pesaing-pesaing yang baru untuk mengambil potensi growth tersebut sehingga nanti terkoreksi gitu Mbak Elsa. Tapi memang betul kalau misalkan pasarnya monopoli sempurna ya pasti nggak ngaruh, dia akan jadi outlier gitu ya. Jadinya terus seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mbak Pinky. Berarti nanti untuk 11 step ini tuh saling berkaitan ya, Bu ya? Kalau misal salah satu nggak bisa diakalin gitu ya, Bu? Nggak usah diakal-akalin. Ya, jadi memang di sini sebenarnya ini matematis banget ya. Kalian nih udah punya Excel-nya aja tuh sebenarnya udah selesai kan ya. Nanti dia akan jadi formula langsung. Cuman ya itu nanti harus hati-hati dalam menentukan angkanya, terutama di bagian-bagian atas ini karena banyak perhitungannya ya. Jadi misalkan jangan sampai nanti kalau teman-teman itu kan di sini ada kita menghitung NOA gitu ya, jangan sampai perhitungannya salah gitu ya. Formula kalau memasukkan angkanya. Jadi nanti dia akan pengaruh sampai ke bawah-bawah gitu. Berarti lebih ke ketelitiannya gitu ya, Bu ya? Iya betul, ketelitiannya harus lebih hati-hati karena datanya saling terkait gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, saya mulai ya. Nah, teman-teman untuk mempelajari ini ya, coba kita lihat datanya dulu ya, struktur datanya dulu. Nah, ini kurang lebih saya gunakan data Garuda ya. Oke. Nah, ini sebenarnya saya masukkan dari ini nih, kalau teman-teman mau cari di LMS ya, itu kan ada tuh yang tugasnya kakak kelas kalian ya. Nah, saya masukkan di sini. Nah, ini adalah laporan keuangan recastingnya mereka ya. Sampai ke sampai ke sini ya. Nah, ini income statement-nya yang recasting-nya. Oke. Nah, kalau yang ini adalah recasted dari balance sheet-nya mereka. Nah, ini ya sampai bawah. Oke, coba kita lihat satu-satu ya. Nah, ini untuk income statement-nya ya. Pertama ini adalah operating revenue ya. Lalu di sini operating expense-nya. Oke, ya, jadi kita dapat total operating expense. Nah, di sini adalah net operating profit loss from ordinary activities ya, atau dari operating income. Nah, di sini baru kita masuk ke other income, other expense ya. Nah, jadi di sini profit loss from operation, sorry. Mana tadi? Nah, ini ya di sini dikenain pajak, baru di sini kita dapat profit or loss from operation after tax ya. Nah, ini di sini nah, ini dipisahkan equity in net gain of loss associate, finance income, finance cost. Nah, ini dipisahkan ya. Nah, sehingga nanti kita dapat net financial expenses after tax ya. Nah, baru kita dapatkan tax expense from adjustment. Nah, ini net profit or loss for the current year. Oke, ini kalau misalkan ada gain on revaluation, remeasurement, income tax, unrealized loss gitu ya, nanti kita dapatkan comprehensive income.
Nah, ini untuk neracanya. Nah, ini sedikit berbeda bentuknya teman-teman ya. Jadi untuk neraca, nah ini pertama kita lihat dulu working capital-nya ya. Jadi net operating asset itu terdiri dari operating asset ya. Oke, lalu di sini operating liabilities ya. Oke, ini net operating asset. Lalu kita lihat, nah teman-teman nanti pisahkan untuk financial asset. Ya, financial asset itu dia adalah aset-aset yang berbunga. Ya. Nah, di sini financial asset. Nah, ini di sini adalah financial liability. Jadi nanti dipisahkan. Nah, di sini ada financial assetnya, ada cash equivalent, ya, maintenance reserve fund, deposit, investment property, dan lain-lain ya. Lalu kalau financial liability ya udah utang gitu ya, nanti dipisahkan di sini. Oke, lalu kita masuk ke equity. Nah itu paling sih sedikit bedanya. Jadi kalau kemarin-kemarin kan teman-teman itu current asset, current liability gitu ya. Nah kalau di sini dipisahkan antara operating asset ya, operating liability dengan financial asset dan financial liability. Jadi pembagiannya seperti itu. Jadi di sini yang current dan long term itu jadi yang satu. Jadi pembedanya adalah aset-aset yang operasional dan aset-aset yang finansial, gitu ya. Begitu juga dengan liabilitasnya. Oke, baru kalau equity-nya sama, tidak ada yang berubah ya. Nah, ini penting untuk teman-teman mengetahui. Nanti kan di forecasting ada kita membahas net operating asset. Nah, net operating asset itu apa gitu ya. Nah, ini adalah selisih antara total operating asset dikurangi dengan total operating liability ya. Nah, ini mendapatkan nilainya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke forecasting-nya ya. Nah, ini adalah forecasting-nya. Jadi, sorry ini harusnya buka. Nah, ini aktual ya. Yang 3 ini adalah kondisi aktual 3 tahun ya. Nah, ini adalah forecasting-nya kita selama 5 tahun, dari 2018 sampai 2020. Oke. Nah, di sini sales growth rate estimate-nya adalah 6% ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas, tergantung teman-teman ya. Berdasarkan hasil dari analisis bisnis gitu ya. Nanti saya coba buka dulu deh ya biar sekalian bisa lihat juga teman-teman. Nah, jadi untuk memperhatikan sales, teman-teman itu bisa melihat laporan tahun lalu. Disandingkan dengan estimasi-estimasinya juga. Bentar ya, saya cari dulu.
Ya, teman-teman sekalian lihat. Oke, ini ya. New share, saya share dulu. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman nanti cari ya di ini nih. Yang contoh Garuda grup 2. Nanti lihat ya. Nah, dia memforecast sales-nya ini di sini. The first is sales growth. Jadi secara historically gitu ya, dia lihat bahwa rata-rata sales growth-nya adalah 4,7%. Jadi berdasarkan perhitungan dia, rata-rata sales growth perusahaan itu 4,7%. Nah, tapi di sini dimungkinkan kalian nanti menyesuaikan angka tersebut sesuai dengan kondisi. Ya, bisa jadi karena misalkan ada potensi-potensi yang bagus atau malah ada threat di masa yang akan datang ya. Jadi nanti penyesuaiannya bisa naik, bisa turun. Nah, di sini walaupun begitu ada beberapa hal yang harus kami consider gitu ya terkait dengan sales growth. Pertama, pendapatan dari Garuda itu di first quarter 2018 itu sudah naik sebesar 5,9%. Nah, jadi dari first quarter aja dia sudah cukup bagus gitu ya. Nah, di sini padahal katanya performance trends dari industri itu lagi turun. Nah, ini berarti sinyal yang baik untuk Garuda Indonesia gitu ya. Nah, di sini Garuda Indonesia jadi dimasukkan nih, dia ada rencana untuk meningkatkan revenue dari bisnis kargo, lalu dia juga ada kemungkinan untuk akuisisi Sriwijaya Air dan PT NAM Air gitu ya, jadi meningkatkan market share. Lalu dari sisi dulu ingat nggak pernah ada penentuan batas bawah penerbangan dari pemerintah. Nah, jadi dia melihat bahwa seharusnya potensi-potensi ini akan meningkatkan sales growth perusahaan. Jadi makanya dia berani untuk mengadjust sampai ke level 6%. Nah, nanti teman-teman ketika menyusun forecasting ya untuk kelas, nah perhatikan hal-hal seperti ini ya. Jadi di reportnya nanti kalau misalkan ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan ya nggak apa-apa, tapi dijelaskan di reportnya kira-kira hasil perubahannya itu dari mana, gitu ya. Nah, atau ada juga gini, sales growth itu selain dari data-data lampau juga bisa menggunakan tingkat GDP. Nah, ada juga ya. Jadi kalau misalkan tadi kita balik lagi. Nah, ini udah di Excel lagi, teman-teman bisa lihat Excelnya? Bisa, Bu. Oke ya. Nah, jadi ada juga yang menggunakan tingkatan GDP pada tahun tertentu. Nah, jadi biasanya kalau di soal nih ada hint tingkat GDP pada tahun berikut adalah 8% misalkan. Nah, kalian juga bisa gunakan itu ya. Jadi kan tingkat GDP itu tingkat growth rata-rata ya. Nah, jadi kita bisa juga gunakan itu salah satu basisnya. Nah, tapi di sini nih sebetulnya yang paling sulit ya, titik kritisnya di sini. Kalau misalkan teman-teman kurang bagus menentukan sales growth rate yang di-estimate gitu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan kesalahan perhitungan kan, mau 1% pun nanti dia besar perbedaannya. Nah, sehingga tolonglah berhati-hati nanti di tahapan yang pertama ini ya. Walaupun misalkan kayak gampang gitu ya, udah kita tinggal rata-rata aja deh tahun-tahun sebelumnya, tidak semudah itu ya. Jadi banyak hal yang harus kalian perhatikan juga, asumsi-asumsi yang ada. Nah, di sini dia memakai 6% gitu ya. Tapi nanti teman-teman paham ya, kira-kira 6% ini dari mana? Karena kalau misalkan lihat dari laporan keuangannya sih nggak 6% gitu ya. Nah, itu tadi ada beberapa pertimbangan.
Oke, ini total revenue-nya, ini diambil dari data sini ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung atau lupa sama angka-angka yang ada di sini, gitu ya, bisa lihat source-nya di sebelah. Nah, ini total revenue-nya. Oke, nah berarti ingat ya, untuk menghitung total revenue tahun depan, berarti kita kalikan total revenue tahun lalu dikalikan dengan, ditambahkan dengan growth pertumbuhannya, gitu ya. Jadi di sini teman-teman tinggal mengalihkan angka ini dengan 1,06 kan sama aja ya. Nah, karena dia kenaikannya 6%. Atau misalkan kalau mau ini ditambah dengan ini dikalikan dengan 6%, nanti hasilnya sama aja ya. Nah, di sini kebetulan kita mau forecastingnya tuh sama ya, dari tahun ke tahun 6% gitu ya. Ya udah. Jadi kita dapatkan sampai tahun 2002 tinggal ditarik nih ya. Nah, ini kan dari sebelahnya gitu ya, dari tahun sebelumnya. Oke, sekarang yang tahapan kedua. Setelah kita punya sales gitu ya, apa yang kita lakukan? Nah, sekarang kita memforecasting nilai dari aset turnover ya. Nah, aset turnover itu kita hitung ya dari sebelah. Nanti coba teman-teman lihat ya. Nah, ini coba data D9 dibagi D111. Nah, sini kita lihat D9. Nah, ini ya berarti ya total revenue, operating revenue-nya dibagi dengan, nah ini net operating assetnya ya. Nanti teman-teman saya share yang ini ya, jadi Excel yang ini ya, jadi nanti bisa dilihat formulanya. Oke, nah untuk forecasting kita gunakan data aritmatik ya, jadi nanti di sini kita bagi langsung dicari trennya, dibagi 3 ya. Oke. Nah, di sini kita bagi 3 langsung, ya tren 3 tahun kita rata-rata, maka itu menjadi basis forecasting aset turnover kita selama 5 tahun mendatang. Oke, sampai sini paham? Ya, ini masih sederhana ya, masih tinggal kita cari trennya, kita bagi rata. Ya, bagi 3 nih berarti. Tren 3 tahun, kita rata-rata secara aritmetik biasa ya, tinggal dibagi 3, lalu kita dapatkan angkanya. Oke, nah ingat rumus dari aset turnover tadi adalah nah tadi kan kita mencari aset turnover itu adalah apa nih, sales dibagi NOA ya tadi kan ya. Nah sekarang kita ingin memproyeksi working capital di masa yang akan datang. Nah, kita sudah punya nilai aset turnover. Nah, berarti tinggal kita balik rumusnya. Untuk dapat NOA, kita tinggal membagi sales dibagi dengan aset turnover. Ya. Dan nanti untuk mendapatkan angka ini, kita tinggal bagi total revenue dengan nilai aset turnover. Gitu ya. Sampai tahun-tahun seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Masih oke ya? Atau ada yang mau tanya nggak? Nggak usah malu-malu. Oke ya. Izin bertanya, Bu. Oh iya boleh, silakan. Yang itu yang forecast atau yang itu pakai rata-ratanya yang geometrik atau aritmatik ya? Aritmetik yang bagi 3 aja langsung. Oh, berarti kan nggak, kalau dulu itu yang aritmatik itu kan yang akun-akun nominal gitu ya? Kenapa? Kan kalau kayaknya yang kalau tidak salah yang untuk aritmatik itu digunakan untuk rata-rata yang akun-akun nominal gitu. Terus geometrik bukan yang untuk, berarti nggak seperti itu ya, Bu? Kalau yang geometrik
Oh, karena ini gunggungan dari tahun-tahun sebelumnya ya? Iya, Bu. Coba saya lihat dulu ya. Karena gunggungan dari tahun-tahun sebelumnya ya harusnya ya. Coba kita lihat dulu. Ya Mas, betul ya sebenarnya ya kalau geometrik itu memang harus yang bentuknya itu kumulatif ya. Cuman untuk sementara kita gunakan Excel-nya dari DOSCO dulu aja ya, yang standar dulu ya ini ya. Nanti kalau misalkan ada revisi saya informasikan lagi ya. Baik, Bu. Nah, Terima kasih. sebentar. Oke, nah ini di sini nilai atau dia pakai aritmatik ya. Nah, lalu untuk nilai NOA-nya adalah sales dibagi dengan atur tadi sudah ya teman-temannya dapatkan. Nah, di sini yang tahapan ketiga adalah ketika kita melihat nih ya antara kesesuaian nilai sales dengan NOA gitu ya, barangkali ada hal-hal tertentu gitu ya yang mengakibatkan kita melakukan revisi dari sales forecast kita. Tapi kalau tidak ada ya dilewati aja gitu ya. Oke, nanti mungkin misalkan bisa saja nilai NOA-nya menjadi outlier gitu ya atau terlalu kecil atau bagaimana gitu ya. Jadi nanti penyesuaiannya ada di langkah ketiga ini. Tapi kalau kita melihat angkanya terlihat baik gitu ya, bagus, pas-pas aja ya sudah dilewati tanpa dikosongkan. Oke, lalu yang keempat kita memforecasting profit margin dari perusahaan yang kita analisis ya, yang langkah keempat. Di sini teman-teman nanti bisa ikuti di sini ya. Nah, di sini kan profit margin berarti D45 dengan D9. Di D45 di sini kita bagi profit loss from operation after tax dibandingkan dengan sebentar. Data D9 ini ya total operating revenue-nya ya. Jadi kita bandingkan baru kita dapatkan profit margin-nya. Nah, ini tingkatan profit margin ya selama 3 tahun. Nah, di sini kita buat rata-ratanya secara geometrik untuk yang profit margin gitu ya. Nah, kita gunakan geomin selama menjadi ini menjadi basis estimasi kita untuk profit margin perusahaan selama 5 tahun. Oke ya.
Nah, sudah nih kita sudah dapatkan estimasi profit margin dari perusahaan yang kita analisis, ya. Nah, di sini kita lalu mencari total revenue dikalikan dengan profit margin, ya. Jadi kita cari NOPAT dari tahun-tahun berikutnya, ya. Net of profit, profit or loss per operation after tax. Nah, di sini rumusnya adalah total revenue dikalikan dengan profit margin-nya. Nah, ini ya. Nah, total revenue-nya kan kita sudah dapatkan di atas, dikalikan dengan persentase profit forecasting profit margin kita dapatkan estimasi NOPAT pada tahun-tahun berikutnya, ya, hingga 2020. Nah, di sini teman-teman bisa jadi ya selama sampai tahun 2000, di sini sampai time frame ini berapa nih? 2022 ya. Misalkan kan kita tuh bisa tahu ya ada perusahaan yang punya kemungkinan potensi penghasilan di misalkan dia mau ada kerjasama di tahun 2020 gitu ya, sehingga dia dapat revenue stream yang berbeda dengan permanent income-nya, nanti kalian bisa masukkan ke sini. Atau dia ada kemungkinan lain lah dari 2021, misalkan kerjasama dengan brand tertentu gitu ya, nanti dia akan menghasilkan other operating income. Karena kan kalau di sini kita masih bicaranya itu berasal dari sales growth rate gitu ya, dengan beberapa estimasi yang tertentu. Nah, di sini kalau kita bisa estimasi kira-kira ada nggak ya di tahun-tahun sampai 2 time frame yang sedang kita analisis itu ada other operating income yang akan terjadi di perusahaan tersebut, gitu ya. Nanti tinggal ditambahkan sehingga nanti akhirnya kita mendapatkan NOPAT yang sesungguhnya, ya. Tapi kalau tidak ada, nanti dikosongkan saja. Nah, sekarang langkah ke-6, ya. Nah, kita sudah mulai setengahnya nih. Kita mencari calculate free cash flow. Ya, jadi kalau misalkan perusahaan punya profit dari operasionalnya, gitu ya, pasti dia gunakan dulu untuk working capital-nya, ya. Jadi untuk kemarin kan kita sudah belajar ya, dia itu ada kegiatan investasinya. Nah, NOA ini di situ posisinya, investing activities-nya, ya. Jadi bagaimana dia mempertahankan level dari working capital-nya. Oke. Nah, kalau misalkan, nah ini di sini kita bicara NOA nih ya. Mana NOA nih? Nah, ini ya. Nah, ini NOA. Kalau misalkan dia bertambah, nah ini berarti kan sebagian itu kalau dia bertambah, kenaikannya itu kan pasti didanai oleh dana perusahaan, keuntungan perusahaan lah ya gitu ya. Nah, sehingga perubahannya kita perlu tahu berapa sih bagian dari operating profit-nya itu yang digunakan untuk membiayai working capital-nya gitu ya. Nah, nanti di luar itu berarti dia free. Perusahaan itu bisa gunakan untuk hal yang lain. Nah, oleh karena itu untuk menghitung calculating free cash flow, kita hitung dulu perubahan level NOA. Kita cari tahu dulu perubahan working capital dari perusahaan, ya. Nah, di sini lihat rumusnya. Nah, kita lihat nih pertumbuhannya. Oh, perubahannya sekian, ya. Nah, ini juga nih. Nah, kita kurangkan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Oh, ternyata biaya konsumsi untuk NOA itu sebesar 465 sekian, gitu ya. Nah, jadi setelah kita tahu change in NOA, ya, nah kita langsung cari free cash flow-nya adalah NOPAT dikurangi change in NOA. Nah, ini caranya adalah, nah ini ya. Ini NOPAT, net of profit after tax dikurangi dengan perubahan working capital. Nah, ini Garuda memang kalau kalian lihat anomali ya.
dia itu perlu menaikkan level working capital-nya kan 869 juta sekian ya. Tetapi ternyata operating profit-nya itu kecil. Nah, sehingga di sini free cash flow-nya nilainya negatif. Jadi nanti kalian jangan bingung ya. Kok negatif gitu. Nah, ini berarti tandanya adalah perusahaan memang sedang tidak bisa membiayai kenaikan working capital-nya keseluruhan. Jadi mungkin nanti dia akan memenuhinya dari pendanaan, gitu ya. Nah, ini negatif nih berarti perusahaan tidak memiliki free cash flow, gitu ya, malah dia kekurangan nih dalam membiayai net operating asset. Nah, lalu kita lihat. Nah, kalau kalian lihat ya, perusahaan itu kan dia punya uang nih. Ya, pasti yang pertama itu akan dia belanjakan untuk mempertahankan level dari working capital-nya tadi ya. Nah, itu dia pasti pay itu ya untuk capital expenditure-nya dia. Tapi kemudian kalau ada sisa, dia gunakan untuk apa? Untuk bayar dividen dulu, kewajiban terhadap investornya dia. Ya, nanti dia akan spend untuk dividennya dulu. Baru sisanya dia bisa gunakan untuk membayar utang. Nah, jadi di sini nih yang untuk level yang ketujuh, kita estimate dulu apakah ada pembayaran dividen enggak di perusahaan itu. Kebetulan di sini Garuda 0 ya, jadi kita tuliskan 0%. Nah, nanti di sini yang level ke-8, tahap ke-8, kita mengkalkulasi kira-kira berapa sih sisa uang perusahaan yang available untuk dibayarkan ke pemegang utang. Ya, tentunya itu adalah total revenue NOPAT-nya dia dikurangi dengan dia kan harus beli tadi ya, beli working capital ya, jadi kita change in NOA. Lalu dikurangi juga dengan pembayaran dividen kalau ada. Nah, di sini kebetulan kita nggak bayar dividen, maka free cash flow-nya langsung sama dengan yang atas. Ya. Nah, free cash flow-nya, di sini calculate net payment to debt holder. Jadi sebenarnya berapa sih kemampuan perusahaan untuk membayar, untuk memberikan, untuk membayar debt holder-nya? Yaitu sisa uang dia setelah mempertahankan level working capital dan membayar dividen. Nah, di sini adalah negatif sekian. Nah, ini tadi saya bilang ke teman-teman ya, kalau bentuknya negatif gini, mampu nggak dia membayar kepada debt holder? Ada nggak kemampuan dia membayar utang? Enggak ya, Bu? Enggak ya. Malah apa? Malah dia memerlukan utang baru untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi ini kalian hati-hati ya, karena ini kita pakai contohnya yang anomali gitu, jadi mungkin agak-agak bingung gitu ya. Nah, jadi bentar ya. Nah, oke, sampai situ dulu, kita simpen dulu ya. Jadi kemampuan untuk membayar kepada debt holder-nya itu negatif, artinya dia nggak bisa membayar, malah dia harus mendapatkan utang baru gitu ya. Oke, sampai situ. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Kalau mau ada yang bertanya, disela aja saya ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mencari sebetulnya berapa sih cost of debt dari perusahaan, gitu ya. Nah, di sini kita gunakan data. Ya, nah kita gunakan data. Nah, ini nggak nyambung ya, kita lihat data. Nah, di data itu ada di bagian income statement itu ada ini nih ya, finance cost. Nah, ini ya. Ini finance cost ini adalah interest expense ya.
Nah, jadi kita bandingkan berapa sih biaya kita bayar bunga dibandingkan dengan net debt. Nah, net debt kita. Mananya net debt? Nah, ini dengan net debt. Jadi kita bandingkan berapa besar bunga yang kita bayar dibandingkan dengan total utang kita, net debt. Ya. Nah, jadi kita dapatkan angkanya 2,91, 3,84, dan 3,27. Oke. Nah, ini kita gunakan Geomin ya. Rata-ratanya untuk 3 angka ini kita dapatkan 3,32%. Nah, ini udah benar ya Mas ya tadi ya, Geomin ya, karena dia sifatnya gunggungan. Jadi debt tahun ini nanti hubungannya dengan debt tahun sebelumnya gitu ya. Nah, ini Geomin 3,32 terus sampai tahun 2022. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Yang nomor 8 tadi yang payment debt holder itu, kalau seingat saya dulu, itu kalau ada claim on income itu yang didahulukan kan yang bondholder, Bu. Tapi yang di nomor 8 ini kenapa yang dividen dulu ya, Bu, yang didahulukan? Terima kasih. Betul, Mbak. Jadi kalau misalkan klaim pertama itu adalah ke debt holder dulu, tapi itu kalau kondisinya pilot. Jadi kalau perusahaan pilot, nanti dia akan membayar terlebih dahulu itu adalah kepada debt holder. Tapi kalau misalkan dalam siklus operasional sehari-hari nih, misalkan Mbak siapa tadi yang bertanya? Kita, Bu. Mbak Regita. Iya. Nah, sekarang Mbak Regita punya perusahaan nih, tapi ini bentuknya masih ongoing gitu ya, jadi perusahaannya itu masih hidup. Nah, Mbak Gita itu kalau misalkan punya uang, ya katakanlah Mbak Gita itu punya perusahaan penerbitan buku. Nah, Mbak Gita perlu nih menaikkan working capital, misalkan beli mesin baru gitu ya. Karena mesin cetak yang lama itu sudah under capacity gitu ya. Jadi pasti Mbak Gita akan mengutamakan uang Mbak Gita itu untuk beli mesin baru dulu. Nah, nanti setelah beli mesin baru tersebut, nanti ada sisa uang. Nah, karena di sini kadang-kadang kan perusahaan itu memaintain pembayaran dividen ya. Nah, jadi dia mengutamakan bayar dividen dulu ke shareholder. Mbak Gita misalnya punya beberapa pemegang saham. Nah, untuk pembayaran utang, nah karena wajib nih ya, wajib membayar. Nah, akhirnya memang uang Mbak Gita misalkan habis nih, nggak bisa bayar utang. Nah, Mbak Gita tetap akan bayar utang, tapi yang akan Mbak Gita lakukan adalah membuat utang baru. Nah, jadi di sini kalau misalkan free cash flow negatif ini berarti akhirnya gitu ya, Mbak Gita akan terpaksa untuk mengadakan pembiayaan baru gitu. Nanti ini akan terlihatnya ketika kita menghitung debt balance, nanti kelihatan ya. Nah, makanya ini pola pikirnya yang biasanya dilakukan kalau misalkan perusahaannya itu ongoing. Jadi kita lihat nih, kira-kira perusahaan itu setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang wajib gitu ya, masih ada sisa nggak untuk bayar utang. Nah, kalau enggak, berarti nanti akhirnya perusahaan itu ya akan berutang baru gitu ya di tengah kita. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Betul ya. Oke. Nah, ini kita sudah dapat ya cost of debt after tax-nya nilainya sekian. Nah, sekarang kita forecasting nilai utang. Nah, ini hati-hati ya, teman-teman ya. Pelan-pelan, karena ini banyak yang dilihat. Oke, untuk opening debt balance-nya, kita lihat data net debt ya. Nah, di sini dilihat angkanya sekian, kita masukkan ya. Lalu di sini calculate cost of debt. Nah, di sini calculate cost of debt-nya tinggal kan kita sudah punya ini ya. Sudah punya
angka cost of debt-nya nanti tinggal dikalikan. Oke. Nah, ini tinggal dikalikan. Jadi dengan saldo utang segini, karena kita rata-rata membayar interestnya ada di tingkatan 3,32%, nanti tinggal dikalikan. Nah, ini adalah proyeksi cost of debt kita secara nominal. Ya. Nah, ini lalu kita hitung. Ini juga sama, tinggal kita kalikan, gitu ya. Nah, ya ditarik sampai ke sini. Oke. Nah, ini yang debt balance nanti dulu, karena debt balance karena opening debt balance ini merupakan hasil dari perhitungan closing debt. Ini kalau kalian perhatikan. Ya, ini dari closing debt tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini nanti dulu karena kita belum sampai ya. Jadi kita estimasi dulu kira-kira saldo awal dari utang kita sekian, ya tentunya nanti kan kita harus bayar bunga atas utang tersebut. Nah, kita estimasi bunganya tinggal dikalikan saldo awal tersebut dengan rasio cost of debt kita. Nah, kita dapatkan ini apa nih? Ini adalah cost of debt atau biaya atau interest expense lah gitu ya. Nah, di sini lalu kita menghitung closing debt kita, opening tambah interest dikurangi repayment. Ya, jadi kita lihat saldo awal utang kita 5,8, ya, biaya utang kita atau interest expense kita 192 juta, ya kita tambahkan, lalu kita lihat ada pembayaran utang nggak di tahun itu. Nah, lihatnya dari mana? Dari sini. Ya. Nah, di sini karena perusahaan free cash flow-nya aja negatif, nggak mungkin ada repayment. Yang ada adalah penambahan utang baru. Paham ya? Nah, jadi kalian perhatikan nih, calculate closing debt. Closing debt-nya malah makin gede. Ya. Jadi 5,8 ditambah dengan 192 dan ditambah dengan utang baru sebesar 549. Nah, di sini jumlahnya adalah 6541. Sampai sini ada yang tanya nggak? Nah, ini ya, jadi rumusnya tuh yang 3 ini ditambah. Nah, tapi gini ya, jadi rumusnya ya, opening debt balance ditambah dengan cost of debt-nya dikurangi dengan repayment. Tapi di sini karena angkanya negatif, berarti nggak ada repayment. Yang ada adalah nambah utang baru. Oleh karena itu saldonya semakin besar. Ya. Tapi kalau misalkan nanti perusahaan kalian free cash flow-nya di sini besar, calculate net payment to debt-holder-nya di sini positif, pasti nanti di sini lebih kecil ya, karena berarti di sini saldo awal dikurangi ditambah dengan interest dikurangi dengan repayment. Nah, jadi gitu ya. Ini kita dapatkan. Nah, setelah kita dapatkan closing saldo akhir, nah ini akan menjadi saldo awal dari tahun berikutnya. Nah, jadi dia pindah ke sini. Ini dari mana? Dari closingnya ke sini ya. Oke. Nah, kita punya opening debt balance baru, kita kalikan lagi dengan cost of debt rasionya, karena kita ingin tahu kira-kira interest expense-nya itu berapa. Ya, cost of debt-nya, nah ini kita kalikan, dapatlah 217. Nah, jadi kita saldo awal utangnya adalah di tahun berapa nih? 2019 ya. Di 2019 saldo awal utang kita 6,541 ya. Lalu kita juga bayar cost of debt-nya sebesar 217 juta. Nah, apakah ada repayment di tahun ini? Ada repayment nggak? Coba lihat.
Ada pembayaran utang nggak di tahun ini? Enggak ya, Bu? Enggak ya. Nah, di sini malah kita nambah utang baru sebesar 125 juta. Makanya di sini kalian lihat ya, tambah tahun nih. Kalau misalkan yang angka 8 ini negatif terus, ya udah kita berarti nambah utang baru aja terus ya. Nah, jadi forecasting kita, utang kita akan nambah terus nih. Nggak berkurang ya dari tahun ke tahun. Nah, kalaupun di sini misalkan free cash flow-nya positif, tapi kalaupun begitu bisa jadi tetap naik misalkan karena nilai dari calculate net payment itu lebih rendah daripada total utangnya gitu ya. Nah, jadi di sini dilihat trennya itu dia naik terus setiap tahunnya. Karena memang kelihatan perusahaan itu tidak mampu untuk melakukan pembayaran utang. Uangnya udah habis untuk mempertahankan working capital dia dan untuk membayar dividen misalkan. Nah, Garuda ini lebih parah lagi. Dia hanya untuk sekedar mempertahankan working capitalnya dia. Karena dia kan nggak ada pembayaran dividen di sini ya. Dia hanya pengeluarannya itu untuk net operating assetnya aja dia. Gitu. Oke, sampai situ kita sudah selesai di langkah ke-9 ya. Oke, nah di sini lalu kita menghitung tingkat leverage. Nanti teman-teman bisa bagi antara debt dengan NOA-nya ya, total debt dengan NOA dibandingkan. Nah ini sudah sangat besar sekali ya. Nilai utang kita dengan operating assetnya itu sampai 80%. Nah, sekarang langkah ke-10 kita menghitung calculate comprehensive income. Saya kecilin ya, biar kelihatan. Ini cara menghitungnya adalah yang ini. Masih belum kelihatan, sebentar. Kita menghitungnya adalah masih belum. Satu lagi. Wah, kecil banget ya. Nah, ini ya. Jadi, mana tadi? Ah, ini ya. Nah, yang kita mencari di sini calculate comprehensive income, yaitu NOVAT dikurangi dengan NVAT ya. Nah, di sini adalah ini nih, NOVAT-nya kan yang di atas ya, yang di perhitungan keempat dikurangi dengan net financing after tax. Yang ini nih. Ya, jadi kita dapatkan calculate comprehensive income-nya adalah sekian. Nah, di sini bisa juga dengan NOPAT dikurangi cost of debt-nya berapa. Nah, nomor 10 selesai. Nah, sekarang kita ingin mengecek terakhir ya, yang ke-11 apakah perhitungan kita itu sudah benar atau tidak, sudah balance atau tidak ya. Nah, di sini kita hitung ya, NOA dikurangi dengan nilai debt and E12. Nah, yang ini ya. Nah, di sini E12 dikurangi dengan nilai debt kita ya, closing debt itu angkanya sekian. Nah, di sini kan equity sama dengan aset dikurangi dengan liability ya. Nah, ini equity sama dengan aset dikurangi dengan liability. Jadi tadi kita cek nilainya adalah 1215. Nah, atau kita juga bisa menghitung equity sama dengan opening equity ditambah income. Ini kehapus nih.
Oh, ininya pindah ke sini ya. Nah, gitu ya. Closing equity sama dengan opening equity ditambah income dikurangi dividen. Ya, nah di sini berarti di sini kan untuk opening equity-nya adalah Nah, di sini opening equity-nya 12 sini ya. Nilai equity-nya 1086 dikurangi dengan ini comprehensive income-nya. Nah, nanti nilainya akan sama 125. Jadi kalau misalkan dari kedua formula ini kalian angkanya sudah sama, berarti perhitungan kalian tuh udah benar gitu ya. Sampai situ. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya, dimulai dari perhitungan sel. Nanti mungkin sekarang kalau pertama lihat masih agak bingung ya, teman-teman praktek dulu aja ya. Praktek dulu bagaimana menghitung ini, melakukan forecasting itu seperti apa ya. Oke, sampai sini sebelum kita latihan ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan, sambil saya mau lihat dulu untuk tugasnya ya. Bentar. Kalau gitu, kalau misalnya teman-teman nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke latihan soal aja ya. Teman-teman bisa akses latihan soal forecasting-nya yang judulnya itu P10 Quiz Week 12 Rev 2 Forecasting Pharma di ALK. Di folder ALK yang di jurusan ya. Nah, itu di situ ada latihan soal forecasting. Teman-teman kerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, nanti dikumpulkan kelas kita berakhir jam berapa? Jam 10 ya? Iya. Jam 10 ya? Nah, ini ada waktu 1 jam buat teman-teman melakukannya. Nanti di situ sudah cukup jelas gitu ya untuk asumsi-asumsinya. Teman-teman nggak usah terlalu bikin asumsi baru ya. Teman-teman download soalnya dan download Excel-nya. Jadi sudah disediakan juga untuk mempermudah teman-teman ya. Excel kosongannya itu di situ judulnya sebentar. Kertas kerja forecast ya, P10 kertas kerja forecast. Nanti saya buka pengumpulannya di LMS gitu ya. Baik, kalau begitu nanti jadi semuanya dikerjakannya sendiri-sendiri ya untuk latihan forecasting.